Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya nggak sendiri nih, ditemenin banyak teman-teman saya nih dari Wuling Ciputat. Yang pertama ada Om Jo. Nih Om Jo, apa kabar Om Jo? Halo teman-teman, alhamdulillah baik nih, Om Tata. Om Jo. Salam kenal ya dari Jo Wuling Maju Motor Ciputat. Nah, ini Om Jo. Nah, ini ada juga Om Dery. Hai, nama saya Dery, di channel dari Mustika channel juga. Silahkan like dan subscribe, dan Pak Tatang dari Sobat Wuling TV. Nah, terus kita kedatangan pemain baru nih Sob. Oh, main baru. Namanya Om Nopal. Halo teman-teman dari channel dari Mustika. Nah, nama saya Noval dari Sales Maju Motor Ciputat. Itu Om Tatang. Ini Om Tatang host kita hari ini. Nah, ini Om Nopal juga punya channel nih Sob. Namanya Noval Wuling. Noval Wuling. Tapi saya lebih banyak di TikTok. Nah, teman-teman cari aja di TikTok saya, namanya itu nanti dicantumin ya. Nah, Gitu. ini Om Nopal cari aja di TikTok, biasa suka joget-joget. Iya. Lebih sini. Iya. Nah, terakhir ini sesepuh kita yang paling muda, Sesepuh kita. yang paling imut-imut, namanya Otu Purba. Halo, jumpa lagi bersama Otu Purba. Dadah. Udah, oke. Sip. Halo Om Tatang ya semuanya. Apa nge-share channelnya nih nggak afdol nih kalau saya nggak nge-share juga. Iya. Iya. Like and subscribe ya. Jo Wuling 88 channel YouTube-nya. Thank you teman-teman. Channel pesugihan. Ya teman-teman, kali ini kita ngomong santai aja nih, ngobrol. Jadi teman-teman ini mau apa sih, sharing terus kalau kesahnya sebagai sales konsultan di lapangan itu apa aja. Jadi ya mungkin ini jadi insight atau jadi masukan buat teman-teman. Kalau ada ya masukan dari teman-teman, tinggal tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa jawab, atau misalnya ada ya kedepannya kita sebagai konsultan ini bisa lebih baik dalam melayani customer. Betul. Mungkin yang pertama nih dari Om Jo ya. Iya. Ya, kira-kira apa aja nih Om selama jadi sales konsultan? Keluh kesahnya tentunya kan ada susah, ada senang, udah dijalani nih Om. Ya, karena ini bicara santai ya Om Tatang ya. Ya paling kalau yang kita sering dialami di lapangan ya itu konsumen CLBK. Iya. Apa tuh? Om Apa tuh Tatang? CLBK tuh? Apa tuh CLBK? Cuma lihat beli kagak cuak. Silakan kalau Bukan Dery CLBK lagi. gitu. CLBK ada singkatan juga Pak Tata. Apa tuh? Ceritanya lama, belinya kagak. Jual. Nah, saya ngeliat CLBK nih tadi, ngeliat Om Jo saya kira cilok. Maka sama iya. Mungkin terinspirasi dari Betul. nggak ada rambutnya Om ya? Nggak ada. Dia botak dari lahir. Bercanda ya, Sob? Ini sebenarnya ada Om. Ini sebenarnya ada. Sejarahnya coba. Ini kalau teman-teman lihat dari mata batin, ini sebenarnya gondrong. Gondrong yang tertunda. Iya, begitu. Jadi lihatnya pakai mata batin Om. Benar. Jangan mata kaki ya. Nah, sekarang lanjut ke Om Dery nih. Om Dery, dulu kesahnya Om Dery. Kalau kesayang Dery. Kalau kesah saya sebagai sales marketing dan sales konsultan itu banyak sih kalau ceritain, banyak bisa sampai subuh pokoknya. Wah, banyak banget. Ini kan aman Om. Maklum udah berubah. Ya mungkin ada beberapa cerita seperti misalkan banyak calon konsumen saya yang bertanya hitungan segala macam bla 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 bla, akhirnya deal dengan hitungan yang saya kasih. Begitu saya tanya kembali, oh iya mas, ternyata saya ngambil di dekat rumah saya, jadi pakai hitungan saya tapi ya ngambil di rumahnya. Ya nggak apa-apa sih, cuman kan aduh, Kan ngambil Om, bukan beli Om. oh ngambil ya. Iya gitu Om. Ya begitu loh, sedihnya tuh sakitnya tuh sampai di situ. Ngeri ya. Ngeri. Bukan ya Om Nopal barangkali. Oke, untuk dari saya Paling dari Om pribadi, Nopal, Om Nopal. Om Nopal kayaknya dia lebih ke anak-anak ABG dia. Spesialis. Oke, jadi kalau saya sih rata-rata kayak misalkan kita udah jauh-jauh nih nyamperin test drive, udah hitungan udah segala macem ya kan, besokannya ya udah beli tempat lain ya hampir sama lah kayak Om Dery lah, lebih spesifiknya tadi yang Om Dery bilangin. Nah itu kalau dari Om Otu gimana nih Om Otu? Oke. Nah, Kalau ini nih, Om Otu saya nih. mungkin gini, pernah
punya pengalaman. Customer ini susah sekali dihubungi, bahkan sampai seminggu nggak ada kabar. Malah ujung-ujungnya nyalahin saya, kok masnya nggak ada ngasih kabar. Waduh, jadi kalau kayak yang pernah lihat, entah siapa yang salah, aku tak tahu. Jadi itulah. Tapi buat kita tetap semangat aja, oke. Mungkin Pak Utu ini disangkanya kolektor kali ya. Saya sih nggak ada mengarah ke sana. Saya belum beli kok udah kolektor. Kartu kredit Pak. KTA. Oke, yang lainnya. Siap. Itu dari suka dukanya nih ya. Kalau untuk yang seneng-senengnya sekarang. Oke. Nih, Om Jo nih, waduh. Oh, Om Jo apa tuh? Kayaknya udah banyak senengnya nih. Iya, seneng mulu. Ya kalau seneng ya Relatif lah. relatif lah ya. Apa yang diseneng itu pas Deo, Pak. Oh ya. Jadi Ya itu paling dirasakan sama semua teman-teman lah gitu kan. Ya pas seneng itu mungkin konsumen ngerti gitu kan. Kita jauh-jauh capek-capek ya kadang suka di Filipina yang merah itu seneng banget. Apaan tuh yang merah Om Jo? Iya ada. Tapi kadang Pak ada juga Pak. Kesah saya balik lagi ke poin pertama. Di bulu. Udah perjalanan 2 jam ya kan. Ya Yang kita siang enggak panas ya. iya. Terima kasih juga kagak baru-baru aqua segelas. Iya kan? Ya itulah. Ya paling suka dukanya ya kebanyakan dialami sales ya sama lah gitu kan. Sama. Tapi kalau untuk secara yang seneng banget gitu sampai wah Mas terima kasih pelayanan baik Mas boleh ngambil Alves buat Mas wah belum Pak belum terjadi tuh Pak. Belum jadi. Nah sekarang kalau Om Dery gimana Om Dery? Om Dery. Oke, sukanya kalau di dunia sales mungkin saya bercerita sedikit. Saya mulai terjun ke dunia otomotif itu tahun 2014. Nah, awalnya saya masuk 2014 di dealer Honda bersama Bapak SPV kita juga, Bapak Irwan. Oh, Pak Irwan. Irwan Setiawansyah. Bapak Irwan. Ntar boleh tampalin. Nah, dia mengajarkan saya bagaimana cara main website segala macam gitu kan, yang akhirnya ya saya tidak perlu capek-capek kanvas seperti apa, tapi saya menjadi lebih ke online marketing. Nah, dari situ saya masuk ke Suzuki. Oke. Terus tahun 2015 pertengahan saya masuk ke Daihatsu. Nah, 2015 itu sampai 2017 saya menggunakan ilmunya Pak Irwan nih. Ilmu online marketingnya itu berguna sekali loh Pak. 2017 mengantarkan saya menjadi supervisor juga. Sampai 2019 saya berhijrah ke bikin travel umroh bersama Pak Irwan dan Pak Hari juga. Pak Hari. Ya kita gagal karena pandemi. Jadi teman-teman pandemi itu menghancurkan semua segmen ya Pak ya. Tapi kita kembali lagi menjadi sales otomotif yang terbaik. Betul. Ya. Oke. Mungkin sukanya gini deh. Pada saat benar kata Om Jo tadi Delivery pada saat kita delivery melihat konsumen senang itu kita ikut bahagia dah. Iya. Ikut bahagia merasakan gimana ya sesuatu yang mereka mungkin uangnya nabung bisa 2-3 tahun gitu akhirnya kebeli mobil impian mereka gitu kan ya, kita sebagai salesnya yang mewujudkan impiannya alhamdulillah ikut senang kita. Seperti itu kalau saya pribadi. Nah, selanjutnya Om Nopal gimana? Om? Oke, kalau saya sendiri, saya kalau suka duka di sini paling sukanya dulu ya. Sukanya itu paling kita bisa, tadinya saya kan orangnya kan tertutup banget. Nah, semenjak jadi sales, jadi banyak tambah-tambah teman baru, keluarga baru, bisa kan bikin sesuatu kan. Dulu malu sekarang malu-maluin gitu. Nah, tapi paling pentingnya sih saat delivery. Betul. Nah, itu saat bahagia banget ngelihat konsumen dia cita-citanya mau beli mobil jadi kesampaian gitu. Itu suatu kebanggaan juga dan kita juga pasti pengen kayak konsumen juga kan gitu. Ya, cuman ada saatnya gitu. Mungkin dari Ayah Auto ada ini sambutannya. Ya, jadi mungkin ini masukan buat saya juga.
Ya mungkin belum saatnya buat saya untuk merasakan DO karena saya masih baru, ya mungkin maklum saja. Tapi saya bisa merasakan kesenangan apa yang dirasakan oleh teman karena teman-teman yang sudah DO memberikan semangat juga, memberikan rezekinya kepada yang belum DO. Nah, jadi intinya dapat merasakan walaupun saya belum DO. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa DO. Bukannya drop out ya, bukan, salah. Nah, jadi istilahnya, Nah, iya, ada teman-teman yang belum tahu ya. ya, adalah delivery order ya, delivery bukan order. drop out. Ya, Ya, atau pengiriman. jadi unit. itu aja mungkin dari saya karena saya paling baru di sini dan paling muda. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Siap. Tetap semangat, jangan menyerah. Ya, jadi intinya teman-teman, pencapaian seorang sales konsultan itu pada saat melayani konsumen dari pertama ketemu sampai SPK sampai proses, dan pencapaian tertingginya adalah ketika mobil itu dikirim atau delivery unit. Nah, di situ sales itu merasa senang karena konsumen juga ikut senang gitu. Jadi apa yang konsumen itu impi-impikan akhirnya terwujud. Begitu teman-teman. Nah, ini kira-kira nih ada lagi nggak nih Om masukan buat kita semua nih yang baru-baru nih Om? Untuk ya bukan menggurui nih teman-teman, mungkin teman-teman pencinta channelnya Om Dery juga banyak juga ya teman-teman sales senior ya. Ya intinya adalah nggak pernah padam, tak pernah padam, semangat terus, gaspol terus, ya kan. Masalah PO turun, yang penting SPK bro, ya kan. SPK dulu, hajar terus, meskipun nggak ada kata susah sih Om ya. Iya, karena kalau kita udah mindset kita susah ya pasti susah. Intinya mindset kita adalah positif aja terus, positive thinking, SPK ya insya Allah itu apa namanya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Yang penting semangat aja terus. Betul. Dari Om Dery, silakan Om. Jadi intinya dari Om Jo itu positive thinking. Ya, jadi mau apapun itu hasilnya itu nanti urusan belakangan. Iya. Nah dari Om Dery gimana nih Om? Oke, saya ada satu video itu, ada mungkin dia baru jadi sales di Wuling juga, itu komentar. Waktu itu saya bikin video kontennya perbedaan antara Cortez CE dan Cortez iX. Nah di situ ada sales baru yang berterima kasih sekali melihat tonton video itu. Akhirnya beliau mungkin tahu antara perbedaan CE dan CI Cortez iX. Karena kan mungkin dari kalau sekilas mata ya sama, kalau hampir mirip kalau dari luar, betul. Ya itu menjadi apa ya, dengan video saya berbagi ilmu, ikut senang lah gitu. Karena apa yang Bapak buat Betul, bermanfaat mungkin buat teman-teman sales lain yang masih baru juga. Betul banget itu. Dari Om Nopal gimana? Nah, ini Om Nopal nih senior ya, dia kalau ini jago di spesifikasi nih. Nah nanti Om Nopal bakal kasih tips dan triknya tuh gimana tuh Om? Cara apa tuh? Buat sales baru. Kalau apa tadi katanya? Ya intinya belajar product knowledge ya. Oh iya, Iya. itu perbanyak lah ilmu pengetahuan, apalagi kan kita orang awam nih Pak, rata-rata kita masih bingung ini mobil apa ya. Baru tuh bingung. Iya, betul banget. Nah, Iya. teman-teman pokoknya jangan terpaku sama kalau misalkan ditanya baru jawab. Teman-teman harus sama supervisor lah. betul. Jadi kita harus yang satu langkah ke depan. Kayak misalkan teman-teman yang belum tahu produk, teman-teman harus lebih tahu dulu. Kayak misalkan teman searching kan banyak tuh Pak sekarang di YouTube spesifikasinya bagaimana. Betul banget. Jadi teman-teman jangan malu untuk belajar gitu. Karena kalau kita nggak belajar susah juga nanti. Apalagi kan kita produknya banyak. Apalagi dari teman-teman brand lain kan mungkin udah lebih ahli juga kan dalam menghafalkan juga. Gitu. Iya, karena produk knowledge itu termasuk poin penting ya. Poin penting lah itu ibaratnya. Seorang sales tuh harus ngerti apa yang kita jual. Iya, ibaratnya kalau kopi tapi nggak ada bubuk kopinya, cuman ada gulanya doang gitu Iya, jatuhnya. makan ampas sih. Cara bikin kopi tapi nggak tahu gula jadi garam. Iya, Contoh jadinya seperti itulah kalau jadinya asin. Jadinya asin. konsumen pengennya misalkan yang tipe tertinggi dan dikasih tipe tengah karena kita tidak tahu produk knowledge. Iya, poin plusnya apa aja kita nggak tahu. Jadi intinya mengupgrade diri ya. mengupgrade diri. Jangan malu lah ibaratnya kayak gitu. Iya, jangan malu bertanya juga, Jangan malu bertanya. Malu Nanti belajar. saat di jalan. Nah, gitu. Oke, Nanti dari Ayah Otu Ayah Otu silakan. nih. Oke.
Ya berhubung kembali lagi saya paling baru di sini ya saya tetap masih banyak belajar, banyak berlatih untuk menghafal apa aja tuh yang ada di mobil fitur-fitur segala macam dan tidak lupa atas bantuan bapak-bapak semua. Nah, jangan patah semangat, tetap fokus. Nah, itu aja mungkin dari saya. Konsisten ya pas ini. Betul, betul. Dan jaga kesehatan. Itu dia intinya. Kalau kita udah kalau kita sakit ya udah selesai. Enggak ada. Makanya harus tetap ya makan jangan lupa. Oke, terima kasih. Ini masukan yang bagus nih. Iya. Udah Jaga kesehatan. jago produk knowledge, hitung-hitungan sakit. Udah kerja juga. Oh, sebenarnya mau datang kagak ada orangnya ya. Jadi sehat itu Penting. modal. Emang tidak terlihat tapi hasilnya tuh sangat menentukan. Betul banget Iya. teman-teman. Gitu. Nah, kita mau ngobrolin apa lagi nih? Ada masukan lagi? Sejarah otomotif. Oh ya, boleh. Otomotif. Nah, ini buat teman-teman yang ada kepengen mau beli mobil Wuling, terus masih ragu dengan brand Wuling. Nah, kita mau jelasin nih, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat teman-teman semua. Betul. Ya, apa sih itu Wuling? Tuh. Nah, mungkin sedikit dari Om Jo bakal ngejelasin nih, apa sih Om Wuling itu? Saya lagi nih. Ini Om Jo baru training kemarin. Jadi Wuling itu adalah produk otomotif brand dari Cina ya. Tapi bukan sembarang Cina nih Om. Yang teman-teman tahu mobil Wuling itu kualitasnya jelek. Salah. Salah banget. Kualitinya salah-salah. Aduh. Harga jualnya murah. Aduh. Ya, yang jelek-jelek lah. Iya. Oh, yang bagus-bagus Jadi tapi nggak dilihat. kadang mindset konsumen di Indonesia ya mungkin seperti itu nih. Om. Segmennya branded lah lebih pentingnya lah. Tapi perlu ketahui nih teman-teman nih, untuk Wuling sendiri memang benar brand Cina, tapi bukan sembarang Cina. Nah, untuk kita punya ATPM aja SGMW. Apa tuh SGMW? Om? Itu SGMW itu. SGMW adalah SAIC General Motor Wuling, ya kan. SAIC-nya sendiri itu adalah perusahaan yang membawai bidang otomotif terbesar di Cina nih. BUMN-nya juga. Mungkin kalau di sini kayak Astra ya. Seperti Astra kalau di sini sekelas Astra. Oke. Nah, jadi membawai produk-produk brand Cina yang ternama itu SAIC. Lalu GM sendiri General Motor, waduh, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu nih Om. General Motor sendiri adalah yang membawai brand-brand Eropa seperti Mercy, Volkswagen, pokoknya BMW, ya itu brand-brand ternama. Jadi Wuling sendiri brand Cina yang bertaraf internasional nih. Jadi bukan kaleng-kaleng teman-teman. Nah, mungkin ada tambahan lagi nih dari Om Dery, apa sih tuh Wuling? Mungkin kalau dari saya pribadi benar seperti Om Jo bilang, Wuling itu bukan brand baru. Mungkin di Indonesia baru tahun 2017 lah ya. Tapi kalau di China-nya sendiri itu udah 60 tahun. Sudah 60 tahun. 60 tahun, Pertama teman-teman. itu. Kedua, General Motor juga bukan brand sembarangan lah ya. Jadi build quality-nya itu dijaga banget seperti itu karena mereka kan kayak Chevrolet segala macam udah punya nama di Amerikanya itu. Apalagi di pasar global. Mungkin kalau di pasar Indonesia kan lebih ke Atoyot lah ya gitu. Jadi standarnya kita ini Atoyot. Tapi kalau secara global sendiri itu produk-produk General Motor lumayan nomor 1 kok gitu. Jadi secara build quality ini adalah standar Eropa teman-teman. Betul. Jadi bukan standar dari Cina. Betul. Ini standarnya Eropa loh. Standar Eropa. Iya. Contohnya apa Novel untuk build quality-nya seperti setirnya, ECU-nya. Yang sering bawa masuk mobil. Jadi kan tahu banget turbonya. Oke, untuk standarnya ya, untuk tarik. Komponen. Dari pertama nih komponen yang paling penting dari sebuah mobil adalah mesin nih Om. Oke. Mesinnya tuh, itu kan kita ada turbo ya. Oh iya, kita sekarang itu mesin kita tuh kebanyakan dari kita bahas dari satu-satu ya Wulingnya. Ada Wuling Cortez. Wuling Cortez itu mesinnya sudah 1500 cc plus turbo juga. Jadi tariknya percepatannya
perawatannya juga lebih enak lagi dan lebih nyaman. dari mana, Om Irfan? Turbonya kita dari Honeywell. Honeywell adalah apa tuh? Honeywell itu perusahaan yang bergerak di bidang pesawat lah ibaratnya di pesawat jet di daerah di Jerman gitu. Jadi Honeywell itu teman-teman adalah supplier untuk turbo pesawat Boeing. Betul, Nah, betul banget. itu Honeywell. Betul banget. Jadi produsen pesawat dibenamkan untuk mobil ya. Nah, gimana tuh? Bayangin. Iya gitu. Jangan-jangan bisa terbang mobil. Wah, kalau terbang belum nih Om. Tapi Nah, itu pokoknya sedikit. kalau untuk melesat, wah jangan ditanya Om. Turbonya ya itu dari Honeywell teman-teman. Dari Amerika dia. Oh dari Bukan kebalik. Honeywell itu dari Amerika. Honeywell dari Amerika, bos dari Jerman. Bos dari Jerman. Bos Jerman. Oh, tadi bilangnya Honeywell. Honeywell dari Dari Amerika, betul iya, ya? bener dari Amerika. Iya, bukan dari Jerman ya. Oke. Jadi Dan juga bukan unit Cortez aja ya. Iya betul. Ada Almas. Ada juga. Wuling Almas juga. Satu mesin 1500 cc plus turbo juga. Nah, dan yang tahu dan juga Wuling itu kita ngasih namanya value for money teman-teman. Jadi apa yang teman-teman dapatkan tidak sebanding dengan apa yang teman-teman beli. Berarti gini, teman-teman beli mobil harga 200 jutaan tapi dikasih fitur yang melimpah, yang mewah. Di mobil-mobil teman-teman boleh cek deh di semua brand lain kita doang ngasih penawaran value for money yang paling lebih. Satu, kita bahas contohnya kita dari mobil Wuling aja dulu ya. Kayak Wuling Cortez dia independen sudah suspensionnya. Suspensionnya sudah independen. Jadi untuk apa kenyamanannya lembut banget. Terus juga kita ditambah lagi dengan mesinnya 1500 cc turbo. Plus juga kita ada namanya fitur IOV Pak. Itu penting banget Pak. ya, IOP ini cuma ada di Wuling ya. Aja ada di Wuling. Nah, dia juga udah bisa ini ya? untuk saat ini ya. Jadi teman-teman kalau belum tahu IOV itu kepanjangan dari Internet of Vehicle atau ibaratnya remote control, Jadi remote control semua vehicle. aplikasi seperti misalkan bisa menyalakan mesin dari handphone, Betul banget teman-teman. menyalakan AC dari handphone, bahkan smartphone kita itu bisa jadi kunci. Jadi kita nggak perlu bawa kunci. Betul, kesana ya teman-teman. Nanti ada videonya lah. Kalau teman-teman pikun atau lupaan, teman-teman bisa bawa HP-nya. Nanti bisa disambungkan ya. Takutnya ada yang pikun. Kan takutnya. Bos kita itu. Gitu teman-teman. Nah paling sih poin-poin plusnya dari situ juga kita dari Pak Otu mungkin ada tambahan. Oke, mungkin saya menambahkan dikit, apalah yang dari Wuling itu yang lebih keren saat ini yaitu mobil listrik. Mobil listrik. Jadi di mana mobil listrik ini ya yang baru saya tahu mungkin ya hanya Wuling. Mungkin ada beberapa brand yang lain, tapi yang lebih diterima di pasaran istilahnya yang cocok sekali ya value for money yaitu Wuling REV. Nah, itu mobil listrik untuk saat ini di mana hanya sekitar 300 juta di bawahnya Anda bisa memiliki mobil listrik itu istilahnya yang lebih bagusnya lagi adalah bebas ganjil genap. Itu dia. Apalagi pajaknya aja murah. Itu mungkin sekitar di bawah 1 jutaan. Nah, tapi kalau untuk lebih rincinya bisa hubungi kami terserah milih kemana aja. Itu dia. Nah, itu dia. Nanti akan ditampilkan semuanya. Ya. Jadi itu kelebihan juga dari Wuling saat ini memiliki mobil listrik. Nah, itu saja tambahannya. Satu lagi dari saya. Wuling itu selama kurang lebih hampir 6 tahun ya. Dia udah bisa ngeluarin produk-produk yang sangat bikin nge-booming di Indonesia, berinovasi terus. Kayak misalkan kita dari mobil listriknya juga ada, untuk perniagaan juga ada, Pak. Betul, Wuling Alphard, compact SUV. Buat 3 juta. Betul banget. Nah, jadi kita sekarang segmennya udah banyak, ada perniagaan, untuk mobil keluarga, untuk mobil SUV juga kita juga sudah ready gitu. Jadi Wuling itu berinovasi terus setiap tahunnya untuk memberikan yang terbaik. suatu gebrakan lah. Untuk sobat-sobat Wuling dimanapun kalian berada gitu. Nah itu tadi dari segi brand ya. Segi brand. Iya, sebelum next pertanyaan nyambung dari omongan Pak Noval, Iya. kurang lebih 6 tahun nih Pak Tatang Wuling Indonesia berkiprah di Indonesia. Betul. Itu teman-teman kita sudah ada
bengkelnya 160. Bener banget. Tersebar di Indonesia. Betul banget. Jaringan, sales, service, spare part, 3S-nya itu udah 160 cabang. Untuk memanjakan teman-teman. Jadi teman-teman untuk after salesnya nggak perlu khawatir deh. Betul banget. Iya, teman-teman ada kendala sedikit di kota mana tinggal telepon. Call center-nya Wuling call aja, center Wuling call aja. Ya, paling itu tambahan dari saya. Nah, terus juga satu lagi nih poin penting. Nah, kalau tuh teman-teman yang takut Wuling itu servisnya bagaimana, apakah barangnya ready atau enggak, atau spare partnya, teman-teman gak usah khawatir. Pabrik kita di Cikarang itu ada 60 hektar. Nah, 60%-nya itu untuk perakiran dan 40% itu untuk spare partnya. Jadi teman-teman gak usah takut barangnya ini atau bagaimana, kita semuanya ready kok gitu. Seandainya Dan juga nggak lama, lama, paling 2 minggu lah. Paling lama 2 minggu, nggak kayak brand sebelah. Hampir 4 bulan 5 bulan teman-teman gitu. Nah ini yang paling penting nih sebenarnya. Oke. Dari suatu kendaraan ketika dijual di Indonesia, dia itu harus punya basis produksi ya. Artinya dia punya pabrik di Indonesia. Betul. Ketika produsen itu sudah membuat pabrik di Indonesia, artinya mereka itu serius, pengen lebih berkembang di Indonesia, gitu ya. Itu betul banget. Hitam berarti kan. Hitam. Betul. Oleh Cibi. Jangan baru setahun 2 tahun, Hilang. Nongol lagi. Hilang lagi. Ada sih sampai 1 juta kilometer ya. Oh. 10 tahun, tapi kan ya gitu. Ngeri juga. Tahun ketiga. Ya. Karena belum ada pabrik. Iya, Mungkin gini deh. Kalau saya boleh menambahkan informasi, saya pernah lihat satu konten video YouTube juga dan itu by data semua ya. Oke. Jadi mungkin kenapa sih brand Wuling itu belum bisa jadi nomor 1 atau menjadi pilihan utama lah ya? Oke. Mungkin gini, ini sama percis seperti di tahun 60-an pada saat Indonesia mobil-mobil Jepang baru masuk. Dulu itu mobil yang meraket ya, yang di pasaran itu mobil Eropa semua. Mobil Eropa, Mercy, ya kayak mobil Pascoro kan dulu Mercy yang tebal tuh kan. Nah, itu mulai masuk tuh pangsa pasar Jepang. Jadi pada saat tahun 60-an itu sama. Jadi brand Jepang itu dipandang sebelah mata sama masyarakat, dibilang ya gitu deh, brand Asia segala macam, mending brand Eropa. Padahal brand Jepang saat itu ya sama seperti kita sekarang, dijual dengan setengah harga dari brand yang sekarang mungkin menguasai pasar gitu. Jadi intinya tinggal menunggu waktu aja ya. Biar waktu yang membuktikan bahwa produk Wuling ini bukan pasar Indonesia. tidak asal-asalan dalam produksinya dan build quality-nya juga bagus. Betul. Nah, ini buat Pak Utu nih, Pak Utu. Ini kan udah beli mobil Wuling nih, Pak Utu. Terus ada pertanyaan nih, ini mobilnya gimana nih masalah garansinya nih? Masalah garansi nih, Pak Utu. Oke, kalau untuk garansi itu kita di Wuling banyak sekali garansinya. Banyak ya, Yang Pak? terutama adalah garansinya 5 tahun untuk garansi mesin. Nah, 5 tahun, untuk teman-teman. berikutnya garansi itu untuk transmisi, di mana transmisi itu ada 2, manual dan matic. Kalau manual itu 5 tahun, untuk matic 3 tahun. Nah, dan selain itu juga ada garansi aki. Mungkin di merek yang lain nggak ada aki di garansi, tapi di Wuling ada 1 tahun. Dan masih banyak lagi garansi-garansi yang Dan lain. banyak Mungkin yang Bapak lainnya. Ibu bisa penasaran, hubungi kami. Oh ya, jangan lupa untuk bagi Bapak Ibu jika mobilnya atau ada kendala di perjalanan dan bingung nomornya berapa. Nah, ini saya mau ngasih tahu di 0800 150 50 bebas pulsa. Jadi Bapak Ibu kebetulan bukannya apa sih ya, kalau pas nggak ada pulsa itu bisa ditelepon aktif. Bebas pulsa ya, Pak? Bebas pulsa. Ya, jadi saya hanya mengingatkan saja bagi Bapak Ibu yang di jalan lagi ada kendala tiba-tiba, hubungi ke nomor yang tadi sudah saya sebut. Oke? Terima kasih. Call center 24 jam. 24 jam. Betul banget. Iya. Dan paling penting Wuling akan berinovasi terus setiap tahunnya untuk memberikan apa tadi kita bilang itu, kayak misalkan produk-produk yang terbaik lah untuk Indonesia gitu. Iya. Dan apa namanya, tambahan lagi, benar kita mau berkomitmen nomor 1 di Indonesia. Contohnya produk Jepang itu masuk dari tahun 70 di Indonesia. Sampai data yang kita dapat di tahun 2023, mereka taruh ya brand sebelah itu ada
360 something Iya. tersebar untuk bengkel servisnya. Iya. Tapi dari tahun 70. Wuling hanya 6 tahun baru 160. Itu 6 tahun. Kita bayangkan 5 tahun ke depan. Jadi kita akan berkomitmen nomor 1 di Indonesia. Betul banget teman-teman. Itu pada Seperti Pak Bang. Ini menarik sekali nih. Jadi ya Wuling ini punya ambisi buat menjadi nomor 1 ya, Benar. di tanah air ya. Jadi pastinya akan serius teman-teman. Nggak usah takut Wuling ini bakalan hengkang dari Indonesia. Oh iya. Itu Karena kan yang kita menjadi kekhawatiran. untuk maharnya aja masuk ke Indonesia 10 T Pak Tatang. 10 triliun. 10 triliun. Iya, bukan modal yang sedikit Pak. Betul. Nah, tuh nilai investasinya sampai 10 triliun teman-teman. Itu bukan uang yang sedikit ya. Kalau dibeliin kerupuk, siapa ya? Sedilar nih lebih bahkan satu Ciputat kayaknya. Pokoknya lah. Ya kan? Dibeliin cilok ya kena turunan Pak. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis ya. Iya, benar. Tiap hari bikin. Ya, jadi mungkin itu saja ya sekedar informasi, sekedar canda. Jadi untuk teman-teman yang butuh informasi boleh hubungin saya Jo Wuling Maju Motor Ciputat, channel saya Jo Wuling 88 untuk YouTube, dan nomor WhatsApp saya di 0812 9285 1775 atau menghubungi Saya dari Tatang Surya dari Sobat Wuling TV, nomor di 0877 8326 1982. Ya, saya dari Mustika, dari channel dari Mustika juga, dengan kalau nomor bisa menghubungi saya di WA-nya 08 12 12 06 0929. Saya itu channel saya Novel Wuling. Nah, untuk teman-teman yang mau butuh saya juga ada Instagram namanya itu Novel Wuling. Betul. Nah, dan juga ada WhatsApp saya itu di nomor 0857 4182 8645. Pas respon 24 jam. Dan Pak Otu nomornya berapa? Oke, kalau saya channelnya di Otu Purba, ya jangan lupa like and subscribe, dan untuk berhubungan untuk WA bisa di 0856 9596 4283. Itu saja. Mungkin Oke. kedepannya kalau penjualan kita makin bagus dan makin meningkat nih, mungkin kita bisa kasih giveaway buat teman-teman nih. Giveaway, Oh, pastinya. Pastinya. Money atau Betul. payung atau tumbler atau kopi ya. Atau kopi lah minimal. Merchandise ya. Karena nggak ada air. Iya. Iya, boleh nanti kita akan buatkan video khusus buat teman-teman kita Betul. berbagi-bagi giveaway. Betul. Oke teman-teman. Oke. Makanya patengin terus channel kita masing-masing. Betul. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. See you. See you. Kalian. Bye bye.